Oke, ya puji Tuhan. Shalom teman-teman semuanya. Sekali lagi selamat datang di ibadah Natal Youth and Teens Next Gen. Sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, mari kita berdoa bersama terlebih dahulu. Mari kita berdoa bersama ya teman-teman. Terpujilah Engkau Bapa, terpujilah Engkau Tuhan Yesus, terpujilah Engkau Roh Kudus. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh berkumpul bersama Tuhan melalui media Zoom ini ya Tuhan Yesus untuk merayakan ibadah Natal Youth and Teens Next Gen ini Tuhan Yesus. Kami percaya semua hanya karena kasih karunia-Nya Tuhan saja. Kami berdoa Tuhan biar kiranya Tuhan yang pimpin acara ibadah Natal ini dari awal pertengahan sampai akhirnya. Biar kiranya pujian penyembahan yang sebentar akan kami naikkan boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Dan kiranya juga firman Tuhan yang akan Kau sampaikan melalui hamba-Mu Pastor Hari Sempulur boleh menjadi berkat, boleh menjadi remah. Dan gak cuma kami dengar tapi kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan Yesus, melalui ibadah Natal ini kami kembali diingatkan ya Tuhan Yesus bahwa Engkau telah lahir ke dunia untuk menebus dosa kami, untuk menjadi juru selamat bagi kami. Dan kami mau rayakan ini dengan bersuka cita dan penuh rasa syukur Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mengikuti jalannya ibadah Natal ini hanya di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan dan juru selamat kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Mari yang siap beribadah bersama katakan amin. Amin, puji Tuhan. Ya, saya bersyukur banget teman-teman bahwa di tengah-tengah keadaan mungkin keadaan yang kurang mengenakan di tengah pandemi seperti ini, kita masih tetap bisa tetap mengadakan ibadah Natal pada hari ini ya teman-teman. Bersyukur sekali. Pertama-tama pasti puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mengaruniakan kita kesempatan untuk tetap boleh beribadah bersama. Walaupun di tengah-tengah keadaan yang mungkin kurang mengenakan ini ya teman-teman. Nah, gak lupa juga saya mengucap syukur untuk Gembala Sidang kita, Pastor Abraham Konrad Supit, dan juga seluruh jajaran tim KP yang sudah mendukung supaya acara ini bisa terlaksana. Dan kami juga mengucap syukur bahwa teman-teman dari Bogor, dari YMGS, baik Pastor Hadi dan Pastor Lydia, dan juga teman-teman dari Youth dari Bogor yang sudah menuangkan usaha mereka untuk bisa membantu mewujudkan ibadah Natal kita ini. Ya, kita mengucap syukur bahwa kita masih boleh beribadah, kita boleh tetap memuji menyembah Tuhan bersama-sama, dan kita bisa tetap berfellowship bersama di tengah-tengah keadaan seperti ini ya. Nah, mengambil tema Natal pada tahun ini. Kenapa tema yang diambil adalah Trust His Word atau percaya pada firman Tuhan. Ya, melalui pesan ini kita semua berharap bahwa di tengah-tengah keadaan yang mungkin kurang mengenakan ini kita bisa tetap berpegang pada kebenaran firman Tuhan, di mana firman Tuhan dikatakan adalah sebagai kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Nah, kita imani, kita percaya bahwa walaupun situasi mungkin saat ini kurang mengenakan, ya, kita tetap bisa kembali kepada firman Tuhan, ya, di mana Tuhan kalau misalnya Tuhan menyatakan Tuhan akan senantiasa melindungi kita, menyertai kita, itu semua tertulis dalam firman-Nya. Aku percaya di tengah-tengah keadaan seperti ini pun kita tetap bisa
mengandalkan, dan selalu percaya kepada Tuhan. Nah, akhir kata, aku mengucap syukur sekali lagi buat semuanya. Thank you teman-teman yang sudah bergabung melalui media Zoom maupun melalui link streaming di YouTube. Ya, akhir kata, enjoy the service, dan aku harap ibadah Natal ini boleh menjadi satu ibadah yang luar biasa bagi setiap kita. Oke, selamat menikmati ibadah ini teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Presiden Jokowi mengumumkan kasus positif virus corona pertama di Indonesia.
Oke. Thank you semua. God bless you all. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Shalom, oh, luar biasa semangatnya. Puji nama Tuhan. Sekarang kita udah selesai menyaksikan video dari rekan-rekan di Bogor. Sekarang tiba saatnya kita mau memuji nama Tuhan, menyembah Tuhan lebih heran, lebih dahsyat lagi. Mari teman-teman kita siapkan hati kita, siapkan pikiran kita. Di waktu yang singkat ini mari kita fokuskan semua hanya pada Tuhan. Dan mari siapkan hati kita menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami ada di tempat ini, kami ada sampai saat ini semua hanya karena anugerah Tuhan. Kami tahu bahwa hidup kami semua hanya karena kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. You stood before creation, eternity in your hand. Amen. You spoke to the earth into motion, my soul now to stand. Yes, Jesus, you stood before my failure. You stood before my failure and carried the cross for my shame. My sin weighed upon your shoulders, my soul now to stand. Yes, Jesus, amen. So what could I say? What could I do but offer this heart, Lord? But offer this heart, oh God, completely to you. Yes, Jesus. Mari katakan bersama. So I walk upon self-faith. Yes, Jesus. Your spirit alive in me. Alive in me, spoke to the earth into motion, my soul now to stand. Say, what could I say, Lord? What could I say? Yes, Jesus. What could I do, Jesus? So what could I do? But offer this heart, oh God, completely to you. Yeah. Yes, mari sembah Tuhan. Oh, yes, Jesus. Oh, lift your heart. Oh, oh, oh. Kau yang layak disembah, Kau yang layak Tuhan. I'll stand with arms high and heart abandoned in awe of the one who gave it all. I'll stand, my soul, yes, Jesus. I am
dahsyat bagi kehidupan kami Tuhan. Mari aku ajak kita semua renungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kalian. Betapa Tuhan telah menuntun berapa puluh tahun, berapa belas tahun kehidupan kalian di muka bumi ini. Aku percaya setiap apapun yang terjadi dalam hidup kita gak ada yang kebetulan. Tapi semua adalah rancangan Tuhan. Rencana Tuhan yang penuh dengan damai sejahtera dan sekalipun bukan kecelakaan. Ya Yesus, mari aku berikan kita waktu sejenak untuk merenungkan setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Yes Jesus. Yes Jesus. Yes Jesus. Yes Jesus. Haleluya Yesus. Oh Engkau dahsyat. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Begitu banyak kebaikan Tuhan dalam hidup kami yang gak pernah bisa kami hitung satu persatu Tuhan. Kami juga gak akan pernah bisa membalas setiap begitu besar kasih Tuhan buat kehidupan kami. Tapi biarlah segenap hidup kami ini kami mau gunakan untuk menyembah Tuhan. Kami ingin berikan yang terbaik buat Tuhan. Sebab kami hidup untuk menyembah-Mu Tuhan. Oh Yesus. Oh Engkau dahsyat. Oh Engkau mulia Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Dahsyat Engkau Tuhan. We worship you Lord. Oh to worship you Lord. To worship you I live. To worship you I live. I live to worship you. Yes we worship you Lord. To worship you I live. To worship you I live. I live to worship you. We worship you. To worship you I live. To worship you I live. I live to worship you. Terima kasih Tuhan. To worship you I live. To worship you I live. I live to worship you. Oh, 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 oh. Sing to worship you, Lord. To worship you, I live. To worship you, I live. I live to worship you. Let's sing, we worship you, Lord. To worship you, I live. To worship you, I live. I live to worship you. I live to worship you, Lord. To worship you, I live. To worship you, I live. I live to worship you. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan, nyatakan to worship you, I live. To worship you, I live. I live to worship you. Yes, Jesus. Amen. Say, oh. Jesus. Yes.
Tuhan dan mari kita hidup untuk menyembah Dia. Amin. Saat ini saudara, kita akan menyaksikan untuk video selanjutnya. Mari saya persilakan multimedia untuk menayangkan video berikutnya. Shalom Next Generation, apa kabar semuanya? Selamat datang di ibadah Natal Teen and Youth GBI Victorious Family. Sebelum kita memuji dan menyembah nama Tuhan, mari saya undang untuk kita menonton beberapa video aturan tata tertib ibadah online kita berikut ini. Woi, terlu, nempel, ini ada nempel lu, mau bikin selfie. Gue sih Evos, Gue sih happy biar El Casito gitu. lu kecilin lu. Oke, berisik lu. Oke. Udah, kalau player jagoan lu? Wah, Evos sih. Cek Evo iya. Haki lebih the best lah. Evos lah. Haki ada SIM. Iya, Evos sudah menang F1. Lagi pada ngapain nih? Ibadah. Loh, kok ibadah pada ngobrol sih? Udah mau Udah mulai lagi. Tetap kita harus fokus ibadah kan nanti ngobrolnya bisa dilanjutin nanti. Emang lagi ngomongin apa sih? Oh, seru tuh. Oh, jagoan gua mah Evo. Paling keren. Ya emang Evos juara dunia lagi kemarin. Ada Haki nih. Enggak lah. Nah dulu kenapa gue jadi ikutan ngobrol? Nih, gue dapet pesan dari Tuhan buat kalian di Amsal 10 ayat 19. Gue baca buat kalian ya. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tapi siapa yang menahan bibirnya berangkal bumi. Jadi kita harus fokus ibadah dulu teman-teman. Kan ngobrol bisa dilanjutin nanti. Oke, nanti gue ikutan ya. Kalian lanjut ibadah dulu. Bye. Jangan sampai kamu buang waktu kamu, mulai rencanakan hidup kamu. Mulai rencanakan masa depan kamu semasa kamu masih muda sekarang. Jangan tunggu nanti, jangan tunggu ntar, jangan tunggu saya kan masih sekolah, kan saya masih kuliah. Dari sekarang mulai untuk sambil makan. Cita-citanya mau jadi ini. Tuhan berkehendakkah kamu pada cita-citamu? Kalau Tuhan akan mempermudah, menolong kamu untuk melewati setiap ujian dalam kamu mencapai apa yang kamu rencanakan. Asal berpegang terus ya sama Tuhan, tanya terus sama Tuhan nih, Tuhan, saya sudah berjalan di jalur yang benar belum? Waduh, lagi Sudah, percayalah masa depan lu. Siapa yang ngapain, Ki? Gak akan Ki. kamu gak akan Lagi nonton Kotbo kok tidur. Iya. Lagi ngapain, Ki? Lagi nonton Kotbo kok. Aduh, kenapa bisa ketiduran? Sambil makan kok tadi kerjanya. Aduh, makanya kita lagi nonton Kotbo jangan sambil makan. Nih, berjaga-jaga dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Ngerti? Serahkan kepada Tuhan. Jadi kita harus fokus dengerin firman Tuhan. Lanjut. Kalau Tuhan oke, Aku tidur lagi ya. Mana bisa begitu, Bambang? Sebentar lagi kelar nih. Kita lanjut nonton. Gak boleh. Bangun. Ntar lagi kelar nih. lalu juga rencanakan dengan sungguh-sungguh gitu ya. Jangan main-main, jangan buang waktu karena Hei bro, lagi ngapain? Biasa bro, bisa omset bro. Waduh, udah mau akhir bulan ya? Iya pak, makanya bisa omset nih pak. Oh iya benar, penting sih itu penting. Penting pak, gimana kalau ini omset pak? Duit. Kali ini apa nih? Nyambi pak, nyambi. Loh, kok ibadah sambil kerja sih bro? Nah, emang sih kita harus dahulukan yang lebih penting. Benar, yang penting omset bro. Oh iya benar juga ya, omset juga penting ya. Penting bro, penting banget bro. Enggak bro, tapi ada yang lebih penting lagi bro. Apa tuh? Di Matius 6 ayat 33. Di Matius 6 ayat 33 berbunyi, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Iya benar juga sih pak. Oh, ini bener kali ya. Ini yang lebih penting. Oke, sabi. Ibadah dulu ya. Gue join nih. Oh, join. Amin. sampai 3 toko saya butuh sekitar 24 orang minimal sampai dengan 50 orang dalam 1 bulan untuk Woi, lagi pada ngapain? gitu ya. Jadi untuk bisa Kita kan lagi ibadah guys. cukup banyak. Jadi kita harus fokus. Jadi saya lakukan Nih gua ada satu ayat buat kalian, dengerin ya.
119 ayat yang ke-9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Jadi ketika kita lagi ibadah, kita harus fokus mendengarkan firman-Nya. Oke kak, benar ya, ini mau check out, mau bayar, tinggal bayar kok sebenarnya 10 menit lagi, 2 menit lagi. Tesnya biasanya yang sederhana aja ya. Sama cewek-cewek. Pasti harus bisa berhitung. Buat teman-teman yang mau cari kerja terutama next job. Itu dia teman-teman beberapa aturan yang perlu kita perhatikan selama ibadah online berlangsung. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya, masih semangat untuk memuji Tuhan, amin. Amin. Yes, kita mau naikkan pujian yang terdahsyat bagi Tuhan Allah kita. Mari yang di Zoom juga maupun yang ada di sini boleh bangkit berdiri, kita sama-sama. Kita mau memberikan pujian yang terbaik bagi Tuhan. Yes. Katakan, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Oh amin. Dia itu Tuhan kami. Yes, Dia itu Allah kami. Dia Raja di atas segala raja. Say, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Yes, Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Nyatakan, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Oh Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan amin. Say, Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Amin. Say, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sekali lagi nyatakan, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, amin. Yes Tuhan, katakan Sang penebus juru selamat dunia. Oh Sang penebus juru selamat dunia. Yes, haleluya. Sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Yes Tuhan, sebab Dia yang layak ditinggikan saudara. Mari kita berhimpun, kita memuji nama Tuhan. Lebih heran, lebih dahsyat lagi. Yes. Katakan, hai mari
terbaik Tuhan dalam hidup kami. Mari kita sembah lebih dahsyat Tuhan kita. Sembah dan puji. Yes, katakan sembah. Sembah dan puji. Mari kita sembah Tuhan. Sembah dan puji Dia. Yes, Jesus. Oh, sembah, sembah, sembah dan puji Dia. Oh, sembah dan puji Dia. Sembah Yesus. Sembah dan puji Dia. Yes Tuhan. Oh sembah, sembah, sembah dan puji. Mari angkat tanganmu nyatakan. Sembah dan puji. Yes Tuhan. Tuhan mau dengar suara kalian yang ada di rumah. Sembah, sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. lebih dahsyat. Haleluya. Dalam nama Yesus Tuhan, terima lawatan ini, haleluya. Yes, amin. Sembah dan puji Dia.
siap diberkati oleh firman-Mu hari ini Bapa. Kami siap dilawat oleh firman-Mu sore hari ini Tuhan. Media ini bukan menjadi penghalang kami terima lawatan Tuhan. Tapi media ini dipakai menjadi saluran berkat. Sehingga olehnya kami yang sakit disembuhkan. Kami yang berbeban berat diberikan kelegaan. Kami yang tak berdaya diberi kekuatan dalam nama Yesus. Anak-anak youth di seluruh dunia, di seluruh Indonesia yang bisa menangkap acara kami, Engkau diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Bapa, dalam nama Yesus dan dalam nama Roh Kudus, kami siapkan hati kami untuk firman-Mu. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Dahsyat. Haleluya. Ya, silahkan duduk, keren banget ini. Ini akan jadi Natal yang kita ingat seumur hidup kita. Kenapa? Karena nanti kalian kalau sudah jadi opa dan oma, ya, kayak pemain drum kita. Belum opa ya? Belum. Atau sudah oma, oke. Nanti kalau kalian sudah oma, opa, kalian cerita sama cucu kalian. Dulu tahun 2020, opa Natal pakai masker. Cucunya jawab, opa makan mulu sih. Dan ini akan menjadi kenangan yang terindah. Tidak akan terulang lagi sejarah seperti ini. Makanya kita mesti bersyukur. Kita mesti bersyukur dengan keadaan ini. Berkali-kali saya merayakan Natal. Baru tahun ini mulai benar-benar merasakan betapa kita sukacita ya Natal-Natal sebelumnya. 2019 kita bisa kumpul bareng-bareng. Ya, tapi sekarang mesti jaga jarak. Wah, tadi harusnya lagu yang Hemari Berhimpun tuh gak boleh dinyanyiin loh. Karena itu melanggar protokol kesehatan. Gak boleh kumpul-kumpul. Harusnya diubah lagunya. Jagalah jarakmu gitu. Tapi hari ini tidak mengurangi sukacita kita. Engkau yang di rumah, tadi sudah diingatkan oleh drama ya. Jangan tiduran. Saat kau mendengar firman, saat engkau ibadah hari ini, ya jangan ngemil. Ya, kalau ngemil kau lupa nanti, ya ngemil terus. Dan apa yang Tuhan mau katakan hari ini secara cepat, tapi kau akan mendapatkan berkat yang dahsyat. Yosua pasal yang pertama, ayat yang ke-8. Yosua. Oke, yang di sini boleh. Wah, di gereja ini di Tan Ek Chuan di Bogor, waduh. Luar biasa meriah sekali ya. Mereka melakukan protokol kesehatan dengan sangat ketat. Sangat ketat. Tapi enggak usah iri yang di rumah. Engkau pun menikmati berkat yang sama hari ini. Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-8. Boleh ditampilkan ayatnya. Barangkali yang di rumah mungkin mereka susah cari Alkitabnya. Karena mungkin sudah setahun ya. Sudah setahun enggak dibuka Alkitabnya. Yosua pasal yang pertama. Ayat yang ke-8, oke, yang sudah ketemu, kamu boleh angkat jempol. Benar ya, itu jempol atau apa? Oh ya jempol, oke. Oke. Saya menyapa teman-teman yang di Labuan Bajo, ya, saya menyapa teman-teman yang di Kediri, di Pare, ya. Yosua pasal yang pertama ayat 8. Enak banget kalau khotbah ada musiknya ya. Oke. Sini keren banget, minta ayat dikasih lagu ya. Oke. Minta lagu dikasih ayat, awas ya. Oke. Demikian bunyi firman Tuhan Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Ini kalimat pertama. Jangan kau lupa. Kenapa Tuhan mengingatkan ini kepada Yosua? Karena yang pertama, Yosua masih muda. Pastor, bukannya orang masih muda itu ingatannya masih tajam? Ya betul, betul. Kenapa Tuhan ingatkan ini? Karena hari itu Yosua sedang dalam keadaan berkabung. Kenapa berkabung? Karena baru saja ditinggalkan oleh seorang hamba Tuhan yang dahsyat banget. Yang bernama Musa.
Jadi Yosua dalam keadaan masih berkabung. Orang kalau udah berkabung sedih terus, dia lupa memperkatakan firman Tuhan. Makanya Tuhan berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Itu yang pertama karena Yosua sedang berkabung. Kalau diaplikasikan sekarang, ini heran ya anak-anak muda sekarang ini sudah pelupa. Justru yang opa-opa, yang oma-oma ini masih ingat, kuat, masih tajam ingatannya. Ya anak-anak muda sekarang, aduh, dikit-dikit lupa, begitu. Lupa kalau itu handphonenya orang tiba-tiba masuk kantong, kayak gitu. Lupa kalau dia sudah punya pacar, dia sikat pacar orang lain, dia lupa. Ya, lupa kalau uang yang di kantong tadi harusnya untuk bayar kuliah. Tiba-tiba, traktir teman-teman. Mamanya tanya waktu dia pulang, sudah dibayarin uang kuliah? Ya, lupa. Makanya firman Tuhan tepat. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Ada banyak orang lupa memperkatakan kitab Taurat itu. Ini kamera berapa? 1, 2. Kalau engkau lupa memperkatakan kitab Taurat, maka kalimat selanjutnya berkata, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Ini Tuhan kalau mau ngomong pakai bahasa sehari-hari ini ya, Yosua maksudnya. Ya Tuhan, jangan lupa. Lupa apa Tuhan? Memperkatakan Taurat ini. Karena biasanya Tuhan bicara kepada Musa. Ini Musa udah gak ada. Kamu yang pimpin. Dan Tuhan sudah mempersiapkan Yosua sedemikian rupa. Dahsyat banget. Dan Yosua inilah salah satu dari 2 orang yang asli lulusan Mesir masuk ke tanah perjanjian. Salah satunya adalah Yosua. Salah 2-nya siapa? Kalau salah 3-nya di Jawa Tengah. Oke. Yang kedua adalah Kaleb. Aku pesan sungguh-sungguh. Baik Tuhan, jangan lupa. Ya Tuhan, dia mau melangkah. Tunggu. Apalagi Tuhan, renungkanlah itu siang dan malam. Waduh, gak boleh ngerenungin yang lain, jangan. Renungkanlah itu siang dan malam. Terus Tuhan, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Hati-hati. Tindakanmu harus sesuai dengan apa yang tertulis di dalamnya. Emang dulu begitu Tuhan ngomong sama Om Musa. Dulu aku lebih keras lagi. Makanya sekarang kau anak muda. Renungkan. Bertindak hati-hati. Wah, banyak berita hoax di mana-mana. Banyak orang ngomong akhir zaman segala macam. Pastor Hari, benarkah ini menjelang kedatangan Tuhan? Sorry ya, saya gak punya waktu banyak untuk menjawab pertanyaan itu. Terus saya mempersiapkan anak-anak dan jemaat saya menghadapi peristiwa itu. Menghadapi hari Tuhan itu. Ini maksudnya berhati-hati. Kalau engkau fokus kepada kedatangan Tuhan, tindakanmu pasti hati-hati. Anak muda yang dikasih Tuhan, Yosua ini pada saat ditinggal oleh Musa meninggal, gak sampai ke tanah perjanjian. Yosua sangat kehilangan. Karena apa? Figur nih, panutan. Makanya Tuhan berkata, bertindak hati-hati. Kalimat selanjutnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Wah, Yosua dengerin ini. Berhasil, beruntung. Tuhan, bukannya berhasil dan beruntung tergantung tokek yang ngomong. Tokek, untung. Tokek, berhasil.
banyak orang mempersiapkan diri, ikut seminar ini, seminar itu, sukses menurut ini, sukses menurut boleh. Tapi kalau engkau melupakan, engkau lupa memperkatakan firman Tuhan, kosong. Anak muda yang dikasih Tuhan dimanapun kau berada hari ini. Bahagianya orang yang mengingat firman Tuhan, merenungkan siang malam, bertindak hati-hati, berkatnya adalah berhasil dan beruntung. Siapa tuh yang datang ke mana? Ke Nazaret. Yesus lahir di Nazaret atau Nazaret? Bethlehem. Salah, bukan Nazaret. Yesus lahir di Bethlehem. Tadi ngeprank, kena prank dia, oke. Anak muda kan suka di prank-prank begitu kan. Nah, ketika malaikat Tuhan datang kepada Maria, Tuhan datang lewat malaikatnya dan berkata, jangan takut. Tuhan pilih Maria, karena Tuhan tahu Maria dengan hati-hati bertindak sesuai dengan firman yang tertulis. Makanya Tuhan pilih dia. Kok saya Tuhan? Udah tenang. Ini pakai bahasa sehari-hari ya. Jangan tadi cari-cari mana sih percakapan tadi. Kok saya Tuhan? Jangan takut. Hukumannya berat loh Tuhan. Apalagi saya belum menikah. Tiba-tiba mengandung. Waduh, ini hukumannya berat. Dirajam batu. Tapi karena Maria, anak muda yang berpegang kepada perintah Tuhan, dia berhasil dan beruntung. Ya sudah Tuhan, aku mau. Karena aku ini hamba Tuhan. Jadilah seperti yang kau mau, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Oke ya, oke Tuhan, deal. Wah benar tiba-tiba. Perut semakin membesar. Kira-kira Maria nih kayak wanita-wanita Indonesia enggak kalau hamil ya, ngidam-ngidam gitu. Yusuf, pengen bakso dong. Bakso mana? Pak Kumis. Yang jualan perempuan, jadi gak ada kumis. Aduh. Malam-malam saya ditelepon seseorang yang pengantin muda. Beberapa bulan kemudian. Pastor Hari tahu gak di Depok ada makanan yang enak banget? Oh tahu. Apa Pastor? Singkong meleduk. Itu mah bikinan Pastor katanya. Buat apa sih? Tiba-tiba istri saya pengen singkong. Katanya bawaan orok. Bawaan bayi katanya. Ntar kalau gak diturutin bayinya ngiler. Ya memang semua bayi ngiler. Anak muda yang dikasih Tuhan. Kalau engkau tidak lupa memperkatakan firman Tuhan. Engkau tidak dibodoh-bodohin oleh iblis. Maria jalan. Kemana? Ke Bethlehem. Dan Yusuf. Teman-teman jangan dibayangkan bahwa mereka hanya jalan bertiga loh ya. Yusuf, Maria, dan keledai. Ini musim mudik. Ini musim orang pulang kampung. Gak pakai tes rapid. Orang gagal, kecewa sekali. Gak jadi liburan ke Bali. Beberapa anak WhatsApp saya. Pastor, kecewa nih. Gak jadi liburan. Terus saya bilang, pernahkah engkau kecewa terhadap dirimu? Kecewa berat karena engkau gagal melakukan firman Tuhan. Langsung dia bilang, makasih ya Pastor. Susah kalau ngomong sama pendeta. Gitu. Ini musim mudik. Ini musim pulang kampung. Maria, Yusuf dan keledainya jalan. Di persimpangan jalan mungkin dia ketemu temannya. Mau kemana? Pulang kampung. Yang dari Nazaret mungkin ke Bethlehem. Sebaliknya yang dari Bethlehem ke Nazaret. Yang dari Bethlehem mungkin ke Tel Aviv.
Yang dari Tel Aviv mungkin ke Tiberias. Dia jalan. Tibalah sampai di Bethlehem. Perhatikan, orang yang pegang firman Tuhan, dia berhasil dan beruntung. Di mana beruntungnya Maria? Di mana beruntungnya Yusuf? Saat dia mencari tempat penginapan. Sekali lagi jangan dibayangkan bahwa penginapannya seperti penginapan yang kita sering lihat atau sering kita nginep di sana. Sebuah hotel dengan kamar gitu. Bukan. Penginapan pada zaman dahulu adalah seperti pos kamling. Dalam bahasa aslinya adalah kataluma. Kataluma itu seperti pos kamling di depan rumah. Dan di situ diperlengkapi dengan tempat untuk cuci tangan gitu. Kayak sekarang ya, setiap rumah hampir ada tempat untuk cuci tangan. Saya main ke rumah jemaat, suruh cuci tangan terus. Tapi nggak disuruh makan. Makanya lihat tangan saya lebih glowing daripada muka saya. Oke, cuci tangan terus. Nah, di kataluma itu ada tempat untuk cuci tangan, cuci muka dan sekedar istirahat. Tidak lebih dari 24 jam. Pos kamling, kalau teman-teman ke Bethlehem masih ada itu. Kataluma itu. Seperti pos kamling di samping rumah. Nah, Maria dan Yusuf itu terus. Jadi nggak diketok begitu. Cuma dia lihat dari jauh. Mar tenang ya Mar. Ada Kataluma lagi tuh. Ada pos kamling. Barangkali kosong. Dia jalan. Ya penuh. Ketutup pintunya berarti penuh. Di dalamnya ada orang. Sebab Kataluma yang kosong itu pintunya selalu terbuka. Dan mungkin sudah kesekian kalinya. Belasan, puluhan. Yusuf tetap pegang firman. Makanya dia beruntung. Coba kalau seandainya Yusuf ngeluh waktu itu. Mana nih Mar? Katanya yang kamu kandung ini adalah benih Roh Kudus. Ini cari tempat untuk istirahat aja gak ada. Bener gak sih? Kalau Yusuf menggerutu, bersungut-sungut, dia lupa kepada siapa dia percaya. Tapi dia tenang saja. Teman-teman yang dikasihi Tuhan. Saat engkau memperkatakan firman, engkau merenungkan siang dan malam. Engkau bertindak hati-hati. Maka keberhasilan, keuntungan itu terjadi atasmu. Caranya gimana Pastor? Saat Kataluma tadi ketutup. Sebetulnya Tuhan sedang menggiring Maria dan Yusuf ke satu tempat. Namanya Migdal Eder. Apa itu Migdal Eder? Menara kawanan domba. Palungan yang besar. Palungan yang bersih. Palungan yang siap untuk Maria melahirkan bayi Yesus di sana. Steril tempatnya. Dari sisi kesehatan oke banget. Jadi hari ini engkau yang sudah memperkatakan firman Tuhan. Engkau yang sudah hidup sangat berhati-hati karena engkau takut akan Tuhan. Tapi engkau melihat Kataluma yang kau datangi semua ketutup. Sebetulnya Tuhan sedang menggiring engkau ke satu tempat namanya Migdal Eder. Asal engkau seperti Yosua. Yosua kehilangan Musa. Itu ibarat Katalumanya ketutup. Aduh, pengharapannya kemana lagi nih? Perjalanan masih jauh. Gak ada lagi yang nuntun kita. Tuhan sedang menggiring Yosua ke satu tempat yang dahsyat dan luar biasa. Anak-anak muda dikasih Tuhan dimanapun kau berada hari ini. Mungkin kau berpikir sejenak. Mungkin kau baru saja di wisuda beberapa bulan yang lalu. Engkau dijuluki wisuda pandemi. Wisuda corona. Lulus corona. Naik kelas corona, apalah istilahnya. Jangan mau terima itu. Engkau lulus dengan baik. Terus engkau menghadapi kenyataan. Semua pintu pekerjaan ketutup. Pegang firman Tuhan ini. Yosua 1 ayat 8. Kau pegang firman. Kau bertindak hati-hati. Berhasil
dan beruntung. Ibaratnya gini loh teman-teman. Kalau engkau sebagai anak panah itu sedang ada di tangan seorang pahlawan. Ketika pahlawan itu ingin meluncurkan anak panah, maka dia ditarik ke belakang anak panah itu. Saya tadi lupa bawa panahan anak saya. Ya, oke. Jadi ditarik ke belakang. Semakin engkau ditarik mundur ke belakang, kalau dilepaskan kira-kira melesat dengan cepat atau seperti kalau orang Jawa bilang gitu ya. Oke. Jalannya pelan-pelan. Kalau orang Ambon sama orang Jawa balap lari, menang siapa? Menang orang Ambon. Karena orang Ambon cepat. 1, 2, 3 sampai ujung. Tapi kalau orang Jawa 1, alah lewat sudah. Oke. Semakin engkau ditarik mundur ke belakang, semakin kau siap melejit ke depan. Hari-hari ini mungkin kau sedang mengalami itu. Semuanya mundur. Semuanya ketutup. Saya menjumpai anak-anak muda yang sudah selesai kuliah. Anak-anak muda yang jadi pengusaha. Dia semua mengeluh, pastor. Keadaan saya merosot, tenang. Tuhan sedang menarik engkau ke belakang. Hah, dibuang dong? Bukan, karena kamu anak panah. Tarik ke belakang. Engkau dilepaskan. Engkau akan meluncur dengan cepat. Kemana? Ke sasaran Tuhan. Migdal Eder. Kalau engkau ditariknya ke belakang dan engkau teriak-teriak, ya paling ditariknya cuman pelan doang, sedikit aja. Kalau cuman sedikit, larinya kenceng nggak kira-kira? Enggak. Kemana? Nyangkut di situ. Nah, banyak anak muda tidak memperkatakan firman, tidak hidup berhati-hati, tidak merenungkan firman siang dan malam, tapi pengennya berhasil. Bangun, tidurmu terlalu miring. Bangun bro. Yosua diproses oleh Tuhan. Yosua tahu itu. Makanya ketika ada firman Tuhan berkata, bertindak hati-hati. Dia jawab, yes, siap Tuhan. Dan Tuhan lepaskan anak panah itu. Berhasil dan beruntung. Yosua masuk tanah perjanjian. Yeriko kota pertama yang diduduki oleh bangsa Israel. Hari Natal ini, masihkah engkau mengeluh? Hari Natal ini, masihkah engkau berkata, kok semua ketutup ya Tuhan? Ingat, Tuhan sedang menggiring engkau ke Migdal Eder. Tapi keadaan selalu kayaknya mundur terus. Engkau anak panah yang sedang ditarik oleh Tuhan ke belakang. Siap dilepaskan dan nikmati keberhasilan itu. Tundukkan kepala. Tundukkan kepala. Anak muda yang dikasihi Tuhan dimanapun kau berada hari ini. Jangan lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Renungkanlah siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Di dalam apa? Di dalam Taurat. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kau boleh berlutut yang di rumah. Kalau hari ini kau hadir dengan adikmu, dengan kakakmu, bersepakatlah berdoa. Ada anak-anak muda yang sedang membangun usaha, tiba-tiba engkau terserang pandemi ini. Engkau kecewa, engkau sempat menyalahkan Tuhan. Dengar, saat kata luma yang harus Yusuf dan Maria lihat ketutup. Sebetulnya Tuhan sedang mengiring mereka ke satu tempat, menara kawanan domba. Tempat yang nyaman, tempat yang bersih.
Ngalirlah terus dengan maunya Tuhan. Sambil engkau terus merenungkan firman ini siang dan malam, bertindak hati-hati, maka keberhasilan akan mengikuti engkau. Jangan batasi Tuhan, jangan batasi kuasanya, jangan coba engkau mengatur Tuhan. Anak-anak muda yang dikasihi Tuhan, jangan lupa memperkatakan Taurat ini, firman ini. Maka Natal tahun ini menjadi titik balik, engkau diberkati, engkau berhasil dalam nama Yesus. Tuhan akan buat beda dengan orang-orang yang tidak percaya. Teduhkan hatimu, silahkan WL naikkan satu pujian kepada Tuhan. Dan terima lawatan ini dalam nama Yesus. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang. Amin. Kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, dahsyat Tuhan, Engkau luar biasa, berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersemangat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan lebih dahsyat. Semua naikkan pujian ini. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar dan telah berjanji. Oh, dalam nama Yesus, haleluya. Aku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan. Oke, yang di rumah saja, yang di rumah naikkan pujian ini. Aku punya Tuhan. Aku punya. Ya Tuhan, dengar pujianmu. Tuhan senang dengan apa yang kau kerjakan hari ini. Yes, haleluya. Tuhan jamah mereka Bapa. Ku terima sekarang kemenangan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Angkat tanganmu, naikkan pujian ini. Yes, haleluya. Percaya kuasanya, ku terima kemenangan. Imanku bersepakat, imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan. Imanku bersepakat, haleluya. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Apa yang kau doakan sepanjang tahun ini? Apa yang jadi pergumulanmu sepanjang tahun ini? Beberapa hari ke depan kita akan melewati tahun 2020. Pesan yang kuat sore hari ini untuk kita semua, jangan lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Renungkan itu siang dan malam, bertindaklah hati-hati. Dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Gak usah lihat ke belakang. Beberapa bulan ke belakang yang sudah kita lewati, mungkin kau sangat terpuruk anak muda. Tuhan sedang menggiring engkau ke Migdal Eder, ke satu tempat yang Tuhan sudah janjikan, tempat yang nyaman. Maria dan Yusuf, ketika dia menjumpai penginapan itu, kata luma itu ketutup. Dia terus berjalan. Dia tidak mengeluh. Dia tidak bersungut-sungut. Dia tidak menyalahkan Tuhan. Buka hatimu anak muda. Biarkan rohnya sekarang menjamah engkau dimanapun kau berada. Nikmati Natal ini. Di ruanganmu, di rumahmu, di tempat engkau bekerja hari ini. Tuhan lawat engkau. Tuhan lawat engkau dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Pemulihan terjadi. Pemulihan terjadi. Kalau kau diberkati dengan acara ini, jadilah kesaksian. Ceritakan kepada orang-orang di sekitarmu. Kau punya Tuhan yang besar, yang tidak pernah melupakan janjinya bagi kita. Dalam nama Tuhan Yesus. Aku punya Tuhan yang besar. Amin. Amin Bapak. Haleluya. Saudara yang terkasih, semua diberkati oleh firman Tuhan, amin. Baik yang live maupun yang secara virtual, boleh angkat tangannya dong yang merasa diberkati hari ini. Puji nama Tuhan, haleluya. Sekarang kita akan menyaksikan video drama selanjutnya. Saya persilakan kepada multimedia untuk ditayangkan. Shalom, selamat malam teman-teman semua, apa kabar? Baik, Kak. Baik. Oke, puji Tuhan. Kelihatan sih dari mukanya pada semangat-semangat nih, kayaknya mukanya berseri-seri semua. Nah, kita masih ada waktu 15 menit. Kita mau tunggu teman-teman yang lain dulu ya. Sepertinya ada beberapa yang belum masuk. Oke, kita bincang dulu kita. Oke, Bung Eko. Gue punya pantun nih buat semua. Punya pantun ngalah-ngalahin buat gue nih kayaknya nih. Pantunnya brother. Buah mangga, buah jambu, buah belimbing enak dirujak. Mau kemana aku malam minggu? Jadi bingung, gak ada yang ngajak. Sedap sih pantunnya, tapi ungkapan hatinya bagaimana nih brother? Enggak, bercanda aja Bung. Kita mah biasa aja. Kalau ada yang lain gitu kan yang kesepian. Ih, Kak Desman. Pada tahu nggak sih? Apaan sih? Ya, apa sih, Kes? Ih, pada kepo ya. Kelihatan Bang Eko sama Bang Desman kelihatan banget mukanya kepo semua. Gue barusan lihat Instagramnya Kak Bima, Kak Gaby, Michelle Catherine. Mereka buat TikToknya keren-keren abis, sumpah. Dan gue suka banget. Kalian pada mau ikutan nggak? Wah, gue demen tuh. Jangan kan TikTok
tiktak kacang pilus Garuda aja gue makan semuanya. Man, isinya perut semua. Bukan itu, tapi aplikasi yang kita bahas bang. Makanya gaul dikit napah. Iya nih Kak Desman, katanya ahli IT, hobinya kulinerisasi. Kayak artis-artis gitu ya gue ngomongnya. Sengaja biar lucu. Jangan TikTok, Instagram, Telegram, Pentagram, Hologram, Kilogram, gue punya semua aplikasinya. Cel, jangan mau didengar Cel, omongannya Kak Desman, isinya tuh makanan semua Cel. Kalian aja selebgram bangkrut kita. Percaya sama perkataan Tuhan aja makanya. Wah, betul itu. Bercanda gue garing ya, maaf ya. Garing itu bukannya vokalis Nizi ya? Bukan, itu Giring. Astaga. Udah, gak usah berantem mulu. Kalau mau berantem, ntar aja habis ibadah, gue mau ikutan. Canda. Generasi cinta damai ya. Iya, gue setuju nih sama Kak Eko. Malu lah, udah pada gede masih berantem. Apalagi orangnya udah pada mau masuk ruang meeting sekarang. Mending kita tanya mereka aja, sehari-harinya mereka ngapain. Ini bener ya. Oh, jangan-jangan udah masuk deh. Tuh, udah. Kayaknya mereka masuk. Hai, Kat. Oh. Hai, Catherine. Gaby. Hai, Catherine, Gaby, Michelle. Kak Gaby, Catherine, Michelle. Kalian habis dari mana nih? Kita habis ngapain, Cel? Kita habis bikin video TikTok nih. Kita lagi bikin video buat Natal. Kalian mau lihat nggak? Seru banget loh. Wah, boleh tuh. Boleh tuh. Boleh tuh. Gimana nih, Kat? Kita kasih lihat aja ya, Kat ya? Iya, Kat. Oke. Tarik ses. Semongko. Girls out, hood baby, bang all the girls go crazy, Go stupid. You smart like an A+ student. I don't know about you, but I feel better when I'm dancing. Yeah. I'm better when I'm dancing. Yeah. And we can do this together. I bet you feel better when you're dancing. Puji nama Tuhan, video yang luar biasa dari rekan-rekan sekalian. Saatnya kita mau masuk ke dalam acara Candlelight. Saya mau undang juga teman-teman kita dan para perwakilan dari jemaat yang hadir untuk boleh maju ke depan untuk prosesi Candlelight ini. Yang pertama, saya undang kepada Om Hadi dan Tante Lydia selaku pembina dan juga YMGS di Bogor. Saya persilahkan. Lalu yang selanjutnya saya undang kepada Pastor Hari Sepulur selaku dari pembicara yang bertugas pada Natal kali ini. Lalu saya undang juga kepada Melvin selaku Ketua Panitia dari Natal 2020. Lalu untuk perwakilan dari setiap cabang saya undang kepada Gaby selaku perwakilan dari Raden Saleh dan Ica selaku perwakilan dari cabang Bogor, Hans perwakilan dari cabang Robinson, dan perwakilan untuk STT Ferdinand. Saya undang semua untuk maju ke depan. Bagi teman-teman semua yang menyaksikan secara virtual juga boleh pakai lilin yang ada
Dan boleh angkat lilin kita sama-sama, kita mau naikkan pujian malam kudus. Sambil dinyalakan lilin-lilin. Mari adik-adik semua kita mulai mengangkat lilin kita dan kita akan mulai nyalakan bersama. Saya akan nyalakan dulu dan rekan-rekan yang lain nanti akan mengambil dari lilin yang kita nyalakan bersama-sama. Silakan. Adik-adik yang di rumah mungkin bisa mulai menyalakan lilinnya sendiri. Dan rekan-rekan adik-adik di sini bisa bersama-sama maju ke depan untuk menyalakan lilin bersama-sama. Bisa diambil dari ketua youth-nya masing-masing atau bisa juga dari sini. Adik-adik yang dikasihin Tuhan, dimanapun Anda berada pada saat ini, ingatlah bahwa pada saat Anda memegang lilin ini bukan hanya sekedar ritual yang kita lakukan setiap Natal. Tetapi biarlah kita mengingat bahwa Tuhan mengatakan bahwa akulah terang dunia. Dan barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Dan Tuhan juga mengatakan, aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku, jangan tinggal di dalam kegelapan. Tetapi jangan lupa, Tuhan juga mengingatkan kita karena Tuhan mengatakan, kamu adalah terang dunia. Jadi siapa yang merupakan terang dunia saat ini? Katakan, saya adalah terang dunia. Sama-sama kita katakan, saya adalah terang dunia. Matius 15 ayat yang 16 mengatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Itu adalah tanggung jawabmu sebagai anak-anak muda yang saat ini mempunyai peran yang luar biasa, yang Tuhan sudah berikan tanggung jawab yang besar. Seperti tadi yang sudah difirmankan, biarlah kita boleh menjadi Yosua dan Kaleb yang berhak masuk dalam janji-janji Tuhan. Tetapi bukan hanya itu saja.
Apabila Anda pada saat ini menjadi terang bagi sekelilingmu, maka Tuhan juga mengharapkan Anda menerangi jalan orang lain. Sehingga mereka yang masih ada di dalam jalan yang gelap, mereka bisa melihat terang Tuhan bersama-sama dengan engkau. Dan mereka juga boleh menikmati terang Tuhan bersama-sama dengan engkau. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Malam kudus, sunyi senyap, siapa yang roh lelah, ayah bunda yang tinggal terus jaga anaknya Maha Kudus. Ada dalam malam, ada di dalam malam. Sebentar kita akan bersama-sama mendengarkan pesan dari senior pastor kami, berupa pastor message yang akan disampaikan bagi kita semua. Mari sama-sama kita mendengarkan dan kita akan kita akan mendengarkan pastor message setelah ini. Matiin dulu nggak ya? Mari kita matikan. Lilin Shalom, boleh Next Gen dimatikan. Victorious Family. Saya percaya inilah dalam langkah Natal ini kita akan diberkati dengan khairan luar biasa ajaib melalui program yang telah memberkati kita bersama melalui firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya Pastor Munik. Kita diberkati dengan khairan luar biasa ajaib. Oleh karena itu, mari anak-anak muda Next Gen GB Victorious Family Ministry, Tuhan panggil, Tuhan pilih, tetapkan secara khusus kekasih Tuhan. Siapapun Anda dan saya. Firman Tuhan katakan Yohanes 15 ayat 16. Dia memanggil, dia memilih, dia menetapkan. Next Gen Victorious Family Ministry. Untuk menjadi kawan rekan sekerja Tuhan. Sehingga melalui kehidupan kekasih-kasih Tuhan, Next Gen Victorious Family Ministry, kita dapat membawa komunitas yang Tuhan titipkan dalam kehidupan saudara saya. Tapi bukan hanya itu, bahkan dalam keluarga di mana anak-anak muda ini berada. Kita menjadi berkat bagi kedua orang tua kita. Kedua kepada sanak famili, kakak, beradik, bahkan keluarga, bahkan seisi rumah di mana Next Gen ini berada. Anda adalah anak-anak Tuhan yang luar biasa. Pemuda-pemuda dan pemudi yang luar biasa. Yang memang Tuhan pakai dengan khairan luar biasa ajaib. Karena pada Next Gen ini adalah penerus daripada gereja GB Victorious Family Ministry. Bahkan menjadi soko guru bangsa karena anak-anak muda adalah penerus dalam kehidupan berbangsa dan negara. Khususnya umat Kristiani, Next Gen, anak-anak muda yang punya iman yang luar biasa di dalam Tuhan Yesus. Tidak pernah ragu, kita akan meninggalkan tahun 2020. Kita dalam suatu kebersamaan, dalam kesehatian. Semua Next Gen yang ada di Bogor, di Jakarta. Kita semua adalah satu tubuh Kristus. Yang Tuhan panggil, pilih, tetapkan secara khusus. Untuk dipakai dengan khairan luar biasa ajaib. Sebab Tuhan punya rencana yang indah dalam setiap kehidupan Next Gen yang ada dalam GB Victorious Family Ministry. Supaya waktu Anda di studi saat ini sekalipun masih dengan online, tapi tahun 2021 memang sudah ada yang dengan langsung dengan tatap muka di beberapa tempat, tapi masih juga dengan online, tidak menjadi masalah karena kita semua ada dalam satu tubuh Kristus dalam kebersamaan. Tuhan akan pakai dengan heran luar biasa aja, bahkan tanda heran menyertai kehidupan kekasih Tuhan. Anak-anak muda yang dipanggil dengan heran luar biasa ajaib menjadi berkat dimanapun Anda berada. Oleh karena itu,
yakini, imani, percaya. Mari melalui hidup kita menjadi surat yang terbuka yang dapat dibaca oleh semua orang. Next Gen GB Victorious Family Ministry. Orang akan melihat ada perubahan signifikan dalam hidup saudara saya. Kita bukan orang-orang pesimistis lagi, kita orang-orang yang penuh semangat yang luar biasa, antusias untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan melalui perilaku, melalui ucapan, melalui perkataan kita. Kita menjadi berkat bagi anak-anak muda di mana berada, supaya melalui Next Gen GB Victorious Family Ministry, Bogor maupun Jakarta, mereka akan berkata firman Tuhan ini sedang digenapkan dalam kehidupan para Next Gen. 10 orang dari berbagai bangsa dan bahasa akan memegang puncak jubah kuat-kuat Next Gen GB Victorious Family Ministry dan berkata, hantarkan kami kepada Allahmu yang telah mereka melihat melalui hidup Anda, melalui perilaku Anda, melalui perbuatan Anda. Ada Kristus menyertai, ada keberhasilan, ada keberuntungan, ada sukacita, ada damai sejahtera. Ada semangat yang luar biasa untuk menyongsong tahun 2021. Dan saya yakini, imani, percaya, biar Next Gen tahun 2021 firman Tuhan katakan, Anda dan saya, Dia akan angkat kita terus naik bukan turun. Akhirnya menjadi kepala bukan ekor. Yakini, imani, percaya. Dan Roma 5 ayat 5 firman Tuhan katakan, pengharapan Next Gen tahun 2021 ini tidak mengecewakan. Karena kasih Kristus ada dalam hati kita masing-masing. Yang telah dicurahkan di hati saudara saya oleh Roh Kudus yang dikaruniakan dalam kehidupan kekasih Tuhan para Next Gen dimanapun Anda berada. Supaya melalui hidup Anda dan saya, orang akan melihat benar-benar firman Tuhan digenapkan. Roma 8 ayat 28. Mereka akan melihat Tuhan akan ada bekerja sama dalam kehidupan Next Gen yang mengasihi, mencintai Tuhan dalam perjalanan saudara saya untuk mendatangkan suatu kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan, yang terpanggil kembali sesuai rencana Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Merry Christmas tahun 2020, selamat hari Natal, dan kita menyongsong dan memasuki tahun 2021 dengan semangat yang baru, keluar lebih daripada pemenang. Tuhan Yesus memberkati. Maju terus, anak-anak muda yang luar biasa. Sekali lagi, Tuhan memberkati. Adik-adik semua, ibadah kita semua sudah selesai. Dan sebelum kita berpisah, kami semua mengucapkan Merry Christmas, Selamat Hari Natal. Dan biarlah meskipun ibadah ini diselenggarakan dengan sederhana, dengan segala keterbatasan, tapi kami percaya bahwa kuasa Tuhan, lawatan Tuhan tetap sama. Dan dimanapun adik-adik berada, kami percaya Tuhan akan melawat dan memberkati, menyiapkan kita semua, menyongsong hal-hal yang baik untuk memasuki tahun ke depan, lebih lagi dari setahun sebelumnya. Dan mari kita bangkit beri bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah ini dan kita akan berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur bahwa di tengah situasi pandemi seperti saat ini, Tuhan masih mengizinkan kami semua untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, anak-anak muda di tempat ini, situasi apapun tidak menghalangi kami untuk menyembah Tuhan. Kami akan tetap memuji memuliakan nama Tuhan. Kami akan tetap mengingat bagaimana Tuhan lahir bagi kami. Dan bahkan bukan hanya lahir bagi kami, tapi juga Tuhan mati bagi kami untuk menebus segala salah dosa kami. Bapa, kami mengucap syukur semuanya. Dan kami percaya Tuhan akan menyertai kepada kami semua pada hari-hari ke depan, bahkan pada tahun-tahun ke depan. Dan mari bersama-sama kita akan mengakhiri ibadah ini dengan menerima berkat dari Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu untuk menerima berkat dari Tuhan. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah studimu,
Diberkatilah pelayananmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu. Sesuai apa yang Tuhan katakan, Tuhan janjikan, bahwa jalan kehidupan orang benar yang menyerahkan kehidupannya ke dalam tangan Tuhan, maka kehidupannya senantiasa naik bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita sekalian di awan-awan kemuliaan. Dan semua yang sudah diberkati sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari tanyakan pujian. We wish you Merry Christmas. Yuk mari kita bertepuk tangan bagi Tuhan. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas and Happy. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas. Yes. We wish you Merry Christmas and Happy. One more time. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas and Happy New Year. Saya undang kepada Melvin untuk memberikan pengumuman untuk kegiatan selanjutnya. Saya persilahkan. Iya, puji Tuhan. Kita diberkati semua oleh ibadah Natal pada hari ini. Amin. Amin. Buat pengumuman dari saya sekali lagi sebelumnya, terima kasih buat semua yang sudah membantu untuk terlaksananya ibadah ini. Untuk teman-teman yang sudah hadir semuanya, kami semua berterima kasih. Kiranya ibadah ini boleh menjadi berkat buat kita semua ya. Untuk pengumuman kita akan ibadah untuk Youth Robinson besok tetap ada pukul 10 pagi ya. Kalau di Youth Bogor bagaimana? Nggak ada ya? Oke. Ya sekian aja pengumuman dari saya dan kita akan dokumentasi sebentar. Jadi aku undang teman-teman semua untuk boleh buka kameranya. Kita akan dokumentasi untuk foto grup ya untuk Zoom. Oke. Ya, jadi kembali kita undang buat teman-teman semuanya boleh buka layar Zoom-nya ya. Kasih muka-muka kalian yang paling ganteng, yang paling cantik semuanya. Kita akan dokumentasi ya. Oke, gimana teman-teman? Udah buka semua? Ayo di sini di depan aja sekalian semuanya. Yuk dibuka yuk kameranya. Ada Revalin, ada Sam, ada Kinza, ada Winar, ada Michelle Kalista. Yuk dibuka dulu yuk kameranya. Ada Benita. Michelle Kalista, yuk dibuka.
Chelsea juga belum buka kameranya. Boleh dibuka dulu kameranya. Kita mau foto sama-sama ya. Jojo, udah dibuka kameranya Jojo? Udah ya? Yuk kita bareng-bareng ya. Yuk semuanya. Oh ya, Om Hadi, Tante Lydia. Ayo guys. Tengah aja bisa. Masuk gak? Jojo, boleh dibuka Jo, kameranya Jo. Siapa lagi? Lintang. Udah Ci. Udah Ci. Winar. Oke, kita foto sama-sama ya. Kita hitung ya. Freestyle dulu, freestyle. Freestyle dulu, freestyle dulu. Oke. 1, 2, 3. Satu kali lagi, layar kedua. 1, 2, 3. Kita tadi di slide berapa kali? Gaya bagusan. Oke lagi ya. Ya sekali lagi, sekali lagi. Gayanya apa gayanya? Kok ikut ayo kok. Oh ada di situ. Ini gayanya apa? Hah? Aku gini aja. Ya, yuk, yuk. 1, 2, 3. Layar kedua sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Oke, thank you semuanya. Selamat hari Sabtu, selamat Natal tahun 2020. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa ibadah lagi minggu depan. Dan silakan buat teman-teman yang masih berfellowship, Zoom room masih dibuka ya. Shalom. Gas, gas. Shalom semua. Hey guys. Eka, gas Kak. Pakai itu tuh. Ya udah pada live ya. Ya, Melvin nyapa itu. Halo semuanya. Cabang-cabang main. Itu ada siapa? Ada Eka. Hai Eka. Ada Catherine. Ada Catherine, siapa Chelsea. lagi nih? Hai Chelsea. Ada Albert. Tes. Nah. Halo. Hai kawan-kawan, ada Cising Sing di sana bersama Miu. Hai Miu.
Merry Christmas. Terima kasih sudah bergabung. Shalom. Terima kasih teman-teman semua. Sampai ketemu di ibadah. Kinsa, Kesia, dan Amel. Hai, Deon. Eka, kamu boleh lo unmute Eka. Iya, Eka nih mana nih suaranya nih? Shalom. Ohio guys. Halo, halo. Halo. Gitu kan mantap. Ramai sekali di sana ya. Puji Tuhan, dibatasi. Tetap social Iya, bener distancing banget, sesuai bro. protokol kesehatan. Albert lagi di mana Albert? Baru balik gawe, Pak. Baru balik gawe. Lagi di luar. Iya, siap. Besok pemuritan kata Hans. Mantap. Ada Sing Sing. Halo. Halo Chelsea. Hai Chelsea. Hai. Hai Miu. Hai, aku Miu katanya. Siapa lagi nih? Deon. Yon, minggu depan ibadah ya Yon, jam 4. Hari Sabtu jam 7, Minggu jam 4, oke? Ya, Ci. Oke. Di mana nih? Pada live semua nih. Coba belum kenal, boleh kenalan? Eka kurang rame.